Kelompok tani merupakan kumpulan petani, peternak, dan pekebun yang terbentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian. Adapun fungsi dari kelompok tani yaitu yang pertama sebagai kelas belajar, yang merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kehidupan yang sejahtera. Yang kedua yaitu wahana kerjasama, merupakan tempat memperkuat kerjasama baik antara sesama anggota kelompok tani ataupun juga sesama kelompok tani ataupun pihak lain, sehingga usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman dan tantangan. Yang ketiga sebagai unit produksi. Usaha tani dari setiap anggota kelompok merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, maka pembinaan terhadap pelaku utama ataupun pelaku usaha di bidang pertanian dilaksanakan dalam wadah kelembagaan kelompok tani. Menurut peraturan tersebut, yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antara anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan. Nah, secara umum, prosedur untuk membentuk kelompok tani adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa petani yang aktif mulai mengorganisir dan mengumpulkan seluruh petani yang ada di lingkungan sekitar untuk membentuk kelompok tani. Adapun untuk membentuk kelompok tani tersebut minimal beranggotakan 20 orang petani dalam satu kawasan. Jumlah anggota tersebut dapat bervariasi tergantung pada komoditas yang diusahakan. Yang kedua, berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang bertugas pada wilayah tersebut. Koordinasi dapat dilakukan dengan menghubungi balai penyuluh pertanian yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Selanjutnya, penyuluh pertanian akan mengadakan pertemuan dengan seluruh calon anggota kelompok tani, dan dalam pertemuan tersebut penyuluh akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan maksud dan tujuan pembentukan kelompok tani, hak dan kewajiban anggota kelompok tani, memvalidasi data pribadi dan data usaha tani, serta mendampingi musyawarah pemilihan pengurus kelompok tani. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian dibuat berita acara pembentukan kelompok tani dengan lampiran, struktur organisasi, dan biodata anggota kelompok tani yang nanti akan ditandatangani oleh ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, dan kepala desa ataupun lurah setempat. Selanjutnya, dari berita acara pembentukan kelompok tani, KTP anggota kelompok tani, data komoditas dan luas usaha tani. Selanjutnya akan dilakukan penginputan data kelompok tani ke dalam website Kementerian Pertanian, yaitu Sistem Informasi Penyuluh Pertanian ataupun SIMPELUH, yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Pertanian, yang nantinya akan diinput oleh penyuluh pertanian lapangan. Dengan bergabungnya ke dalam kelompok tani, banyak keuntungan diperoleh. Di antaranya, yang pertama mempererat silaturahmi, yang kedua saling belajar, yang ketiga saling membantu, yang keempat saling menolong, yang kelima belajar mendengar pendapat orang lain, yang keenam belajar menyampaikan saran, usul, pendapat atau pikiran, yang ketujuh belajar memimpin dan meningkatkan tanggung jawab, dan yang kedelapan meningkatkan kerjasama.
Partisipasi anggota kelompok tani atau peran serta anggota kelompok adalah keterlibatan semua anggota kelompok dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dengan adanya partisipasi ini, maka anggota kelompok tani tidak dianggap sebagai objek tetapi sebagai subjek atau pelaku. Partisipasi kelompok tani ditunjukkan oleh indikasi bahwa anggota kelompok tersebut bersedia datang setiap kegiatan dan aktif memberikan tanggapan ataupun aktif melakukan kegiatan dan juga ikut serta mengambil keputusan bersama. Dengan bergabungnya petani ke dalam kelompok tani, maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para petani itu sendiri. Dengan terbentuknya kelompok tani, maka pembinaan terhadap petani diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran. Partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait termasuk penyuluh pertanian, pengurus, dan anggota kelompok tani, serta instansi di sektor pertanian sangat diperlukan dalam pembinaan kelembagaan petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian info tani kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat dan salam pertanian maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.